Allahumma Alhamdulillah, rekan-rekan peserta kajian intensif bahasa Arab, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan dari beberapa materi yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Insyaallah mungkin sedikit akan kita ingat-ingat kembali apa yang telah kita bahas di 4 pertemuan sebelumnya, namun dimohon untuk para peserta agar lebih dikuatkan lagi niatnya karena Allah sehingga kita bisa istiqomah, karena ya mungkin karena berbagai faktor dan lain hal untuk kajian kali ini masih sedikit peserta yang biasanya di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu kurang lebih 15 orang, sekarang tidak lebih dari 10. Maka untuk yang mengikuti kajian, insya Allah nanti kita umumkan lagi di grup supaya bisa lebih intens lagi. Dan alhamdulillah kita sudah ada di depan para peserta yang kembali memesan. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita bahas dalam bahasa Arab. Kita mengenal yang namanya kalimat isim. Kalimat isim adalah kalimat yang menerima perubahan di mana dia berada atau posisi dia di mana maka dia menerima perubahan. Kemudian ada beberapa jenis kalimat isim. Yang pertama mungkin dilihat dari jumlah kuantitas, ada yang menunjukkan arti 1, menunjukkan arti 2 dan banyak. Maka itu kembali telah kita bahas. Kalau yang menunjukkan arti 1 maka disebut dengan isim mufrad. Yang menunjukkan arti 2 disebut dengan isim tasniyah. Yang menunjukkan arti 3 ke atas atau banyak disebut dengan isim jamak. Ada jamak mudzakkar salim khusus untuk kategori kalimat isim yang berakal dan jumlahnya banyak. Ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Jamak taksir ini yang menunjukkan arti banyak, bisa untuk yang berakal dan bisa juga untuk yang tidak berakal. Kemudian dilihat dari gender atau jenis kelamin, ada yang mudzakkar untuk laki-laki dan ada yang muannats untuk perempuan. Ketika dia menempati posisi tertentu, maka dia punya karakteristik atau punya kekhususan yang ditandai oleh alamat-alamat yang khusus. Ketika isim mufrad, posisi dia sebagai pelaku pekerjaan atau disebut dengan
fa'il, maka dia harus diirobi rofa, dan rofanya isi mufrad itu dengan harokat yaitu dhamma. Kemudian isim tasniyah ketika dia posisinya rofa atau menjadi pelaku pekerja, ketika dia irobnya rofa atau menjadi pelaku pekerja, maka dia juga punya tanda khusus yaitu tandanya alif dan nun. Jamak menunjukkan arti banyak. Untuk jamak mudzakkar salim, maka ketika rofa itu tandanya wawu dan nun. Kemudian jamak taksir ditandai dengan dhamma, dan jamak muannats salim ditandai dengan harokat dhamma juga. Kemudian selanjutnya ada isim yang 5 atau disebut dengan asmaul khamsah dalam bahasa Arab, yaitu abun artinya bapak, akhun saudara, amun mertua, aku artinya mulut, dan tu artinya yang punya. Maka itu juga punya kekhususan sendiri, tandanya yaitu wawu, abun, ja'a, abuka, kemudian ja'a, abuka, ja'a, abuka, dan lain sebagainya. Bismillah. Nah, sekarang kita bahas. Bismillah. Mohon maaf ya, ada ibu bapak, mohon ada gangguan teknis dari sound system. Bismillah. Selanjutnya yaitu akan kita bahas isim ghair munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Kalau yang lain itu isim itu ditanwin, misalnya Zaidun, Muhammadun, kemudian ada namanya madrasatun, masjidun, itu semua isim yang menunjukkan arti benda maka ditanwin. Sementara ada kalimat isim yang tidak boleh ditanwin, yaitu disebut dengan isim ghair munsharif. Kalau yang sudah ada kitab ada di halaman 38. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada sebab atau ilah atau faktor. Ini tanda i'rab untuk isim ghair munsharif adalah rofa dengan doma, nasab dengan dan jar dengan fathah. Jadi ini kebalikan dari jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim ketika rofa dia i'rab tandanya doma, ketika nasab tandanya kasroh, dan ketika jar tandanya juga kasroh. Sementara isim ghair munsharif yaitu ketika
Bismillah. Mohon maaf sekali lagi. Ikhwan akhwat ya. Kita lanjut. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bertanwin dikarenakan ada sebab atau karena ada faktor. Dalam bahasa Arab karena ada ilah, ilah itu bisa sebab atau faktor. Misalnya Ahmadu itu tidak boleh ditanwin menjadi Ahmadun, atau Umaru itu juga tidak boleh ditanwin menjadi Umarun. Usmanu itu juga tidak boleh ditanwin. Tanda i'rab pada isim ghair munsharif adalah rofa dengan dhamma, nasab dan jar dengan fathah. Contohnya misalnya Ja'a Ahmadu, telah datang Ahmad. Kemudian doa itu Ahmada, aku telah melihat Ahmad. Maratu bi Ahmadi, aku berpapasan atau berjalan dengan Ahmad. Maka tanda jar dan nasabnya yaitu ditandai dengan fathah, itu isim ghair munsharif. Kemudian ada beberapa pola atau ada beberapa hal yang harus kita hafalkan dalam isim ghair munsharif ini. Jadi tadi kita sebut dia tidak boleh ditanwin karena ada ilah atau karena ada sebab. Di jilid 1, buku yang udah ada, jilid 1 halaman 38. Jilid 1 halaman 38. Macam-macam ilah dan pembagiannya. Jadi di sini faktor atau sebabnya itu disebut sebagai ilah. Dalam isim ghair munsharif maka ada beberapa isim yang dengan satu ilah saja maka dia sudah memenuhi syarat ghair munsharifannya. Kemudian yang kedua itu kumpulan dari dua ilah baru dia bisa memenuhi syarat ghair munsharifannya. Jadi sudah jelas ilah dalam isim ghair munsharif itu ada dua. Yang pertama ada yang hanya memiliki satu ilah, dia sudah bisa ghair munsharif. Kemudian yang kedua itu harus ada dua ilah baru bisa memenuhi syarat sebagai isim ghair munsharif. Apa saja nama ilahnya? Jadi kita masuk dulu ke pembahasan yang ilah satu, yang hanya satu ilah tapi dia sudah bisa memenuhi syarat sebagai isim ghair munsharif. Yang pertama adalah sigot muntahal jumu, yaitu bentuk yang menunjukkan arti sangat banyak. Ini namanya sigot muntahal jumu. Ya. Sigot muntahal jumu maka dia punya pola atau punya wazan. Yang pertama mafailu.
Dalam isim ghair munsharif itu ya, dalam isim ghair munsharif isim ghair munsharif itu punya kaidah. Yang pertama ada pola atau wajah yang hanya dengan satu ilat dia sudah memenuhi syarat kebermunsarifannya. Yang kedua itu tidak bisa menjadi kebermunsarif kecuali harus kumpul dua ilat. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang pertama dulu, yaitu isim kebermunsarif. Wajah-wajah isim kebermunsarif yang hanya mempunyai satu ilat tapi dia sudah memenuhi syarat sebagai isim kebermunsarif. Yang satu ilat saja, hanya satu ilat atau hanya satu sebab, dia sudah disebut sebagai isim bermunsharif. Apa saja? Yang pertama yaitu sifat mutaharrim, yaitu pola yang menunjukkan nanti banyak. Ikut wajan maka itu bukan bapak ilun, sudah jelas ini ikut wajan bapak ilun karena akhirnya tidak boleh tanwin. Jadi setiap kalimat isim yang mengikuti wajan ini, mengikuti pola ini, maka tidak boleh ditanwin. Misalnya masa hidup, ini masa hidup, masjidun, masjidan, masa hidup, banyak masjid. Nah, kalimat isim yang mengikuti pola wajah mafa'ilu, maka dia ketika nasabnya ditandai dengan fathah, begitu juga ketika janya ditandai dengan fathah. Yang jadi fokus di sini adalah ketika jar, karena ketika nasab itu sudah biasa ditandai dengan fathah atau tanda asli i'rab nasab yaitu fathah. Sementara yang jadi fokus di sini atau kekhususan salah satu keistimewaan isim bermunsharif adalah ketika dia i'rabnya jar maka tandanya fathah, yang seharusnya fathah itu adalah milik nasab. Karena dia punya kekhususan atau karena dia adalah isim bermunsharif, maka ketika i'rabnya jar dia ditandai dengan fathah. Ini satu. Sigot mentahan jumu, yaitu pola atau wajah yang menunjukkan
Bana itu aku telah membangun 1000 masjid. Ini bana itu aku telah membangun al-masajid atau 2000 masjid. Alfa atau 1000 masjid alfa masajid. Bana itu aku membangun alfa masajid 1000 masjid. Nah, irobnya masajid apa? Irobnya yaitu jer. Kenapa jer? Karena dia isim goer. Kenapa jer? Karena dia adalah mudhof ilaih dari alfa. Ini mudhof ilaih. Jadi posisinya dia memang di sini menjadi sesuatu yang dikenai pekerjaan, akan tetapi masih jadi isim masajid dan di sini irobnya adalah jer karena dia kalimat yang mengikuti kepada kata 1000 atau kepada kalimat sebelumnya alfa masajid. Aku membangun 1000 masjid. Atau misalnya aku pergi ke masjid-masjid. Ada kamu ila masajid. Aku pergi ke banyak masjid. Maka di sini walaupun dia i'rabnya dia kemasukan huruf jar ila, dia ditandai dengan fathah. Kenapa? Karena isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif yang masuk ke dalam wajan apa atau masuk ke dalam jenis apa? Ke jenis sifat muntahal jumuh. Apa itu sifat muntahal jumuh? Yaitu sebuah pola yang menunjukkan arti banyak dan dia sudah memenuhi syarat sebagai isim ghair munsharif. Jadi masajida itu kalimat apa? Masajida adalah kalimat isim. Isim apa? Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif yang jenis mana? Jenis sifat muntahal jumuh. Sifat muntahal jumuh itu sifat yang punya satu ilat atau dua ilat. Punya satu ilat, akan tetapi sudah memenuhi syarat sebagai isim ghair munsharif. Itu satu. Kemudian yang kedua, setiap kalimat isim yang mengikuti wajan, jadi masih sama wajan, ada wajan atau pola. Kalau ini hanya mafa'ilu, maka ini mafa'ilu, lebih panjang. Ada mafa'ilu, hampir mirip, akan tetapi di antara ain dan lam ini ada ya. Setiap kalimat isim yang mengikuti wajan ini maka dia juga sama. Samanya yaitu ketika jer ditandai dengan ro, ditandai dengan fathah. Sama seperti yang tadi, untuk tandanya yaitu dengan fathah. Apa bedanya mafa'ilu dan mafa'ilu? Bedanya hanya penyebutan dan jumlah huruf. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh misalnya masobih, sangat banyak lampu. Dari kata misbahun, misbahani masobih, lampu-lampu yang sangat banyak, maka itu mengikuti wajan mafa'ilu. Masobih. Artinya dari kata misbah. Misbah itu satu lampu, satu penerangan. Maka kalau masobih itu artinya ratusan, bahkan mungkin ribuan, karena muntahajum atau artinya sangat sangat banyak. Ini yang sifat mutahajumu ada dua wajan, yaitu mafa'ilu
Selain sigot muntaha jumu, maka ada yang disebut dengan alif ta'nis maksuro. Alif ta'nis maksuro. Tadi satu dua, sigot muntaha jumu. Yang kedua yaitu alif ta'nis maksuro. Alif ta'nis maksuro ada berapa wajah? Ada tiga. Yang pertama fa'la, kemudian fu'lan, dan fi'lan. Maka tatkala kita melihat kalimat dalam bahasa Arab yang seperti ini, maka ini bukan huruf ya, tapi ini adalah alif maksuro ya. Alif maksuro yaitu huruf alif yang pola penulisannya seperti ya, kemudian diharapkan di fathah sebelumnya, ada harakan fathah sebelumnya, maka itu disebut sebagai alif ta'nis maksuro. Seperti misalnya kalau dalam kalimat isim yang namanya Musa, kemudian Isa, itu maksuro, tapi disebut sebagai isim maksur. Nah, tapi di sini ini kita fokus kepada alif alifnya di sini, kepada huruf alifnya ini. Ini disebut sebagai alif maksuro, alif ta'nis maksuro. Contoh misalnya marto, yang ikut wajah fa'ala ini adalah marto, yang ikut wajah fu'la adalah syukro, dan yang ikut wajah fi'la adalah dikro. Ini alif ta'nis maksuro. Ini isim bermunsharif sama yang masih memiliki satu ilah, yaitu masuk ke dalam jenis alif ta'nis maksuro. Alif ta'nis maksuro itu huruf alif yang ditulis seperti huruf ya, kemudian harapan sebelumnya yaitu fathah. Ada berapa wajahnya? Ada tiga. Yang pertama fa'la, contohnya marto, kemudian fu'la, contohnya sukro, dan yang ketiga fi'la, yaitu contohnya dikro. Yang ketiga yang terakhir dari isim bermunsharif yang mempunyai satu ilah, yaitu alif ta'nis mamdudah. Alif
Apa alif ta'nis mamdudah? Yaitu setiap kalimat yang diakhiri oleh hamzah dan sebelumnya alif, maka itu disebut alif ta'nis mamdudah. Contohnya fa'la'u dan fu'la'u, ikut wajar fa'la dan fu'la, maka ini disebut sebagai alif ta'nis mamdudah. Itu setiap kalimat yang akhirnya hamzah, kemudian setelah hamzah ini ada alifnya. Nah, alif ta'nis mamdudah, mamdud adalah hamzah di sini artinya. Ya, setiap kalimat yang akhirnya hamzah, kemudian sebelum hamzah itu ada alif, maka disebut sebagai alif ta'nis mamdudah. Ikut wajahnya yaitu ada fa'la'u dan fu'la'u. Fa'la'u dan fu'la'u. Nah, fu'ala ya. Fa'la'u dan fu'la'u. Fa'la'u dan fu'la'u. Contohnya apa? Yang fa'la'u. Contohnya baydha'u. Baydha'u. Ini bayangannya. Kemudian fa'la'u. Yang ikut wajah fa'la'u. Baydha'u. Kenapa disebut sebagai alif ta'nis? Ta'nis itu artinya perempuan karena ini nanti untuk sifat yang menempel kepada perempuan. Ro'a itu apa misalnya imra'atun baydha, aku melihat perempuan yang putih, atau misalnya aku melihat mir'atun cermin yang penting, yang baydha, maka ini sifat untuk perempuan. Kenapa? Karena ada yang untuk laki-laki yaitu abyad. Wajibun abyad, wajah yang putih, maka tidak mengikuti wajah baydha, tapi mengikuti abyad yang normal. Tapi karena ini adalah disebut alif ta'nis mamdudah, sifat yang ditujukan untuk perempuan. Baydha'u ini warna ya. Baydha'u itu warna putih. Yang ahmar misalnya artinya merah, disebutkan wajah fa'la'u, maka itu juga untuk perempuan. Hamra'u. Humairah itu nanti kita ada polanya yaitu isim tasghir. Jadi kenapa misalnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebut sebagai Humairah karena wajahnya memerah. Tapi bukan mengikuti hamra, walaupun artinya Humairah itu dari kata hamra, cuma ditasghir menjadi Humairah. Humairah, maka itu lebih apa namanya, suatu ungkapan kelembutan dan kasih sayang yang asli polanya yaitu hamra'u, kemudian ditasghir menjadi Humairah sebagai ungkapan yang lebih mengandung arti kelembutan dan kasih sayang. Hamra, fa'la'u, ini ya, untuk warna disebut sifat hamra'u atau baydha'u. Yang hijau biasanya dari kata akhdar. Akhdar ini artinya hijau. Akhdar, maka untuk perempuannya, misalnya aku melewati taman yang hijau, maka sifatnya bukan dengan akhdar, tetapi dengan tadi, dengan ikutkan wajah fa'la'u untuk yang mu'annas, untuk yang perempuan. Raudhatun, raudhatun baik hadra, aku melihat taman-taman yang
hijau. Adhabu ila raudhat bayda. Aku pergi ke taman-taman. Kalau ini udah jelas, ini irobnya jer. Raudhatin taman-taman. Tanda irobnya adalah tanda irob jernya adalah kasroh karena isi jamak muannats salim. Baydo nah ini maka dengan tadi dengan fathah baydo faklahu ikut wajan faklahu baydo karena dia irobnya adalah jer maka tanda jernya adalah fathah. Aku pergi ke taman-taman yang hijau baydo aplikasinya seperti ini di sini untuk irobnya. Atau biasanya aku melihat apa yang merah, yang hijau, kemudian yang putih, yang kuning, maka semuanya diikutkan wajan faklahu. Abjad putih biasanya aswad, hitam, sauda, habatus sauda. Padahal kita tahu ketahui ada biji yang hitam, habat itu artinya biji, sauda artinya hitam. Kenapa pakai sifat yang sauda tidak pakai aswad? Karena dia perempuan, sifat untuk perempuan maka mengikuti wajah faklahu sehingga disebut sebagai sauda, habatus sauda. Itu tiga jenis isim ghair munsharif yang memiliki satu ilat akan tetapi sudah memenuhi syarat sebagai isim ghair munsharif. Yang pertama yaitu sigot mudhajun ikut wajan mafailu dan mafailu. Yang kedua alif ta'nis maksurah yaitu yang ikut wajan fa'la, fu'la dan fi'la. Kemudian yang ketiga yaitu alif ta'nis mamdudah yaitu wajannya ada dua fa'la'u dan fu'ala'u. Atau kita nanti yang ke fu'ala'u terakhir ini baru satu fa'la'u, yang kedua yaitu fu'ala'u. Fu'ala'u tadi fa'la'u ini fu'ala'u. Setiap kalimat isim yang mengikuti wajan fu'ala'u maka dia juga isim ghair munsharif. Contohnya apa? Fuqara, fuqara. Fuqara ini ikut wajan fu'ala'u persis fuqara. Fuqara'u ikut wajan fu'ala'u. Itu isim ghair munsharif yang mempunyai satu ilat yang terakhir yaitu fu'ala'u. Jadi di isim ghair munsharif yang mempunyai satu ilat ini kita harus menghafal harus menghafal harus menghafal 7 wajan atau 7 pola. Yang pertama mafailu dan mafailu, yang kedua fa'la, fi'la dan fi'la, yang ketiga yang terakhir fa'la'u dan fu'ala'u. Fa'la'u dan fu'ala'u. Ini wajan-wajan isim ghair munsharif yang mempunyai satu ilat. Yang kedua
Isim ghairul munsharif yang mempunyai dua ilah harus terkumpul dua ilah. Kalau ini hanya satu ilah, hanya satu sebab. Sebabnya yang tadi bisa sifat mutahajumuk dengan wajahnya yang tertentu, bisa alif taknis maksurah, bisa alif taknis mamdudah. Nah sekarang yaitu isim ghairul munsharif yang mempunyai dua ilah, artinya dalam satu kata itu ada dua ilah, ada dua sebab yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin. Yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin. Nih, jadi ada yang pertama itu sifat. Isim ghairul munsharif yang mempunyai dua ilah. Artinya apa? Terkumpul dua sebab, terkumpul dua ilah yang menyebabkan dia disebut sebagai isim ghairul munsharif. Yang pertama ada sebab inti dan ada sebab tambahan. Sebab intinya itu yang ada dua. Yang pertama dia sifat, yang kedua nama atau alam, ya, atau nama. Sifat ini contohnya karakter, nanti ada ilat tambahannya. Yang kedua itu nama, individu atau mufrad, individu seseorang, diri seseorang. Sifat atau karakter ini baru satu ilat, ya. Baru satu ilat, kita tambahkan di sini sifat itu satu ilat. Baru satu ini sifat masih membutuhkan satu sebab lagi. Satu sebab yang pertama yaitu dia ikut wajah fi'il, sifat dan wajah fi'il, sifat tambah wajah fi'il, wajah fi'il. Oke. Jadi ada karakter yang mengikuti pola tertentu. Karakter yang mempunyai pola tertentu. Berarti di sini kumpul dua sifat. Yang pertama kumpul dua sebab. Yang pertama yaitu sifat. Yang kedua yaitu wajah fi'il. Ya. Ini sebabnya. Sebab isim ghairul munsharif dia tidak boleh ditanwin karena mempunyai dua ilah. Yang pertama karena ada sifat, yang kedua mengikuti wajah fi'il, karakter yang mengikuti wajah tertentu. Karakter apa wajah fi'ilnya? Nah, wajah fi'ilnya ini juga nggak sembarangan, yaitu af'alu. Af'alu. Jadi setiap ada karakter atau sifat yang mengikuti pola wajah fi'il atau yang mengikuti wajah fi'il af'alu, maka dia isim ghairul munsharif. Contoh misalnya ahsan, ahsan, alangkah baiknya. Maka baik itu, alangkah baiknya ini adalah sifat. Karakter yang mengikuti wajah fi'il af'alu, maka dia tidak boleh ditanwin. Apa penyebabnya dia tidak boleh ditanwin? Karena isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif dari jenis mana? Dari jenis sifat dan wajah fi'il. Setiap sifat yang mengikuti wajah af'alu, maka dia isim ghairul munsharif.
dan tidak boleh ditanwin. Contoh misalnya, kalau kita maksudkan akmalu yang sangat sempurna, atau misalnya akromu yang sangat mulia, maka dia juga sama sifat-sifat dan mengikuti wajah fiil akmalu, ya. Ahsanu, akromu, akmalu. Jadi kalau ada kata orang yang bernama Akmal, itu sebenarnya dia terinspirasi dari sifat yang sangat mulia. Akmal, sifat yang sangat sempurna, atau akrom, sifat yang sangat mulia, sehingga dinamai sebagai akrom, terinspirasi dari sifat dan wajah fiil. Jadi kumpul dua sifat yang pertama, kumpul dua sebab yang pertama sifat dan wajah fiil. Ini nanti kita bahas belakangan. Yang kedua, sifat dan tambahan alif nun. Sifat dan tambahan alif nun. Sifat dan tambahan alif nun. Bisa contohnya sifat sempron. Ini artinya mabuk. Atau asyan. Sempron dan asyan. Nah, ini masih normal. Ketika diikutkan dengan wajah fiil yang ada tambahan alif nun, fa'lanu, maka dia menjadi isim ghair munsharif. Dari safron menjadi safronun. Mabuk, ya. Safronun, aksanun, haus. Nah, ini artinya haus. Ini mabuk. Maka ini telah berubah dari yang asli safron dan aksan menjadi ikut wajah fa'lanu, yaitu safronu dan aksanu. Nah, ini isim ghair munsharif yang mempunyai dua ilah, yaitu sifat dan tambahan alif nun. Kalau yang pertama tadi sifat dan isim wajah fiil. Yang terakhir yaitu sifat dan udul. Udul itu artinya gantian, ya. Perubahan sifat dan udul. Contoh misalnya wajahnya apa saja? Kalau yang tadi ini yang tambahan itu hanya satu, Pak Rano. Kalau yang udul ini ada tiga. Wajahnya ada tiga. Yang pertama
Kemudian yang kedua ada Alu. Yang terakhir ada Kurang tahu kondisinya ini bakalan berapa hari, biasanya mah dulu kalau saya mainin itu kondisi 4 hari udah jual. Enggak, cabut aja langsung di 6 bulan. Cuma ngaliin malam kasih PT ada 4 hari ya kan. Saya sengaja diganti lagi pakai yang ini, yang kotak dulu. Karena kalau nggak yang kotak itu, kalau nggak yang kotak yang kayunya itu.